Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, bersyukur kita dapat berjumpa kembali pada channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih, khususnya pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Dan untuk judul renungan kita pada edisi kali ini adalah bersyukur atas roti dari surga. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini diambil dari kitab Keluaran bab 16 ayat yang keempat yang tertulis sebagai berikut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum memulai renungan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Sang Bapa kita, agar Ia berkenan memberikan kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah serta makna yang ada pada renungan kita kali ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, segala puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami. Engkau berikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya untuk kehidupan kami secara jasmani, tetapi juga kebutuhan untuk kehidupan dan keselamatan jiwa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami. Bukakanlah pintu hati kami. Bukakanlah akal kefikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, serta makna yang terkandung dalam renungan kali ini. Tolonglah kami dan bantulah kami ya Bapa, agar kami mampu menyesuaikan hidup kami seturut dan selaras dengan apa yang menjadi berkenan-Mu dan perintah-perintah-Mu. Kami juga mohon karuniakanlah belas kasihan-Mu bagi saudara-saudari kami yang berada dalam kesulitan, penderitaan, tekanan, dan kesusahan. Perkenankanlah kami untuk dapat menjadi sarana dan alat di tangan-Mu, untuk dapat ikut menolong mereka, menghibur, dan menguatkan mereka. Biarlah melalui hal ini kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, pada renungan kita kali ini, mari kita sejenak membawa ingatan kita kembali kepada sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, saat mereka dibawa Musa dan Harun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Setelah berjalan beberapa lama, mereka pun bersungut-sungut kepada Musa karena kelaparan dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran 16 ayat yang ketiga. Allah yang mendengar mereka bersungut-sungut, kemudian berfirman kepada Musa bahwa Ia akan memberikan kepada mereka daging pada waktu senja, dan pada waktu pagi hari Ia akan menurunkan hujan roti dari langit, agar bangsa ini tidak kelaparan dan dapat tetap bertahan hidup di padang gurun. Allah kemudian memberikan kepada mereka burung puyuh dan mana, roti dari langit, serta petunjuk bagaimana
mereka harus mengambilnya dan mengumpulkannya. Mereka diharuskan mengambil dan mengumpulkannya tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan, hanya untuk sehari saja. Baru pada hari ke-6 mereka boleh dan harus mengumpulkannya 2 kali lipat. Sebab tidak seperti hari-hari lainnya, mana yang dikumpulkan pada hari ke-6 masih dapat dimakan keesokan harinya. Allah menetapkan hal ini untuk menguji apakah mereka akan menuruti perintahnya atau tidak. Tetapi sayangnya masih saja ada di antara mereka yang melanggar perintah Allah. Mereka mengambil dan mengumpulkan lebih dari yang diperintahkan Allah melalui Musa dan menyisakan sampai keesokan harinya. Dan benar, mana itu menjadi berulat dan berbau busuk. Mengetahui hal ini, Musa pun menjadi marah. Sebenarnya, Tuhan hanya berharap agar bangsa Israel mau bersyukur atas makanan sehari-hari yang telah Ia berikan dengan cara mengikuti perintahnya. Selain itu, peraturan ini sebenarnya juga merujuk pada perintah Allah untuk mengkuduskan hari Sabat, hari perhentian, setelah selama 6 hari mereka bekerja mengusahakan segala sesuatu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari cerita sejarah Alkitab ini, mari kita renungkan dan mari kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sama seperti masa-masa yang lalu, Allah Sang Pencipta saat ini juga memberikan makanan untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga segala sesuatu yang mendasar bagi keberadaan kita di bumi. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Apakah kita juga dapat bersyukur atas karunia dan kemurahan yang telah Allah karuniakan kepada kita? Dan bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita? Kalaulah kita sudah dapat bersyukur, janganlah kita merasa puas hanya dengan menyatakannya dalam bentuk ucapan terima kasih yang sederhana. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya melalui mulut seperti berdoa, bernyanyi, dan ucapan terima kasih, tetapi hendaknya juga dapat kita nyatakan melalui perilaku kita. Lantas perilaku yang bagaimana? Pertama, marilah kita mencari makanan kita sehari-hari dengan tetap mentaati perintah-perintah Allah. Jangan kita serakah. Jangan kita mencari dan mengambilnya secara berlebihan dengan merusak lingkungan atau ciptaan Allah lainnya. Jangan kita mencarinya dengan menghalalkan segala cara. Jangan kita mencarinya dengan mengambil hak orang lain. Ingatlah, masih ada saudara-saudaramu yang sangat kesulitan dan juga membutuhkan makanan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kedua, ingatlah akan perintah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat, hari perhentian di mana kita hendaknya dapat memfokuskan diri dalam upaya kita membina hubungan dan kedekatan dengan Allah. Pada hari Sabat ini, marilah kita sediakan waktu bagi Tuhan. Mari pada hari Sabat ini kita peduli dan ingat bahwa tidak hanya tubuh jasmani kita yang membutuhkan makanan, tetapi jiwa kita pun juga membutuhkan makanan. Bagaimana kita mengkuduskannya? Yaitu dengan memenuhi panggilan Allah, menghadiri kebaktian-kebaktian, datang ke mezbah kemurahan Allah, meraih roti hidup, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kembali kepada kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah beberapa waktu makan mana, orang Israel menjadi bosan dengan mana yang terlalu hambar bagi selera mereka. Mereka merindukan makanan yang mereka makan di Mesir dan mengabaikan kenyataan bahwa mereka di sana hidup dalam perbudakan. Beberapa orang beranggapan bahwa hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu monoton dan membosankan. Bagi seorang lainnya mungkin berpikir, hidup yang sedikit menyimpang dari kehendak Allah mungkin akan menarik. Tapi janganlah kita lupa,
bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ia telah menciptakan segala sesuatu yang indah dan menyenangkan. Kita sebenarnya juga dapat menikmati semua ini dan menjalani kehidupan yang menarik tanpa kita harus menyimpang dari kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pada masa sekarang ini, beberapa orang Kristen juga menganggap bahwa ritual perayaan atau liturgi kebaktian terlalu monoton, tidak ada variasi, membosankan, bahkan karena dari dulu rasanya kok begitu-begitu saja. Berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Allah, dan menerima perjamuan kudus. Tidak bisakah ada variasi? Tidak bolehkah ada variasi? Firman-firmannya yaitu itu saja. Apakah nggak boleh diisi atau diganti dengan topik lain atau ditambah dengan tema yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari kita renungkan betul. Apakah hal seperti itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah? Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar kita mau menggantikan Yesus sebagai Sang Firman? Apakah benar kita mau mengganti Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga? Dan apakah benar kita ingin makan daging yang lain sebagai variasi selain yang telah diberikan Tuhan kepada kita, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita renungkan betul. Saya rasa kita pasti akan menjawab tidak. Sebagai orang-orang percaya milik Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan tetap berusaha untuk memenuhi perintah-perintah Allah, untuk tetap meraih firman-firman-Nya, sakramen-sakramen, roti kehidupan, serta tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat tetap mempunyai hidup. Meskipun bagi beberapa orang hal itu tampak membosankan atau monoton dan tidak ada variasi atau perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih, mari kita ingat, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 32-38. Yesus juga berkata, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat yang 53-54. Di bagian lain, Yesus juga berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat yang keempat. Maka kita juga harus mengambil dan meraih firman ini, atau dengan kata lain, kita harus percaya kepada firman Allah dan mempraktekkannya. Di sini jelas menunjukkan bahwa menerima firman Allah dan perjamuan kudus secara teratur adalah merupakan unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan jiwa kita, keselamatan kita, dan memperkuat persekutuan kita dengan Kristus. Oleh karena itu, meskipun bagi sebagian orang firman Allah yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri dan juga penerimaan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus tampaknya sebagai suatu hal yang monoton dan membosankan, marilah kita dapat tetap menerimanya dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena dengan itulah kehidupan jiwa kita akan dapat tetap terpelihara. Dan itu dapat kita peroleh di dalam setiap kebaktian. Dengan mengkuduskan hari Sabat dan dengan berusaha menyediakan waktu untuk hadir dalam kebaktian, mengutamakan mencari kerajaan surga terlebih dahulu, serta menerapkan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui firman-firman-Nya, pada dasarnya itulah juga salah satu ungkapan rasa syukur kita atas pemberian Allah. Mari kita berusaha untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita yang masih ada di depan ini. Amin.
Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini dalam program Pancaran Sinar Pelita Kasihku di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih. Sampai jumpa di renungan yang lain pada edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.